dari kelompok 4 ini mempresentasikan tugas akhir dengan judul Sistem Layanan Wisata Virtual dan AR berbasis cloud dengan integrasi pemesanan. Di sini saya selaku moderator di kelompok 4 ini. Perkenalkan, nama saya Amelia Febrianti dan ada saudara saya ini Muhammad Hafiz Rizky Abdurrahman, Didi Putra Haski, Rafki, dan Syafif. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Didi Putra Haski. Pada Didi, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pariwisata merupakan salah satu sektor besar yang terus berkembang pesat secara global, didukung oleh teknologi digital seperti cloud computing. Teknologi ini telah merubah cara wisata Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar yang terus berkembang pesat secara global, didukung oleh teknologi digital seperti cloud computing, streaming, dan augmented reality atau VR. Teknologi ini telah merubah cara wisatawan mengeksplorasi destinasi, terutama dengan semakin populernya wisata virtual yang menggunakan perangkat seluler dan realitas virtual atau VR. Inovasi ini memungkinkan calon wisatawan untuk mendapatkan pengalaman alam tentang destinasi sebelum melakukan perjalanan fisik. Namun banyak mengintegrasikan fitur pemasaran, hotel dan transportasi sehingga menciptakan kekosongan dan memberikan pengalaman wisata yang komprehensif. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pengembangan sistem yang mengintegrasikan tur virtual berbasis cloud dengan layanan pemesanan, akomodasi, dan transportasi menjadi sangat penting. Sistem ini memungkinkan wisatawan untuk menjelajahi destinasi secara virtual sambil mengakses layanan seperti pemesanan hotel dan transportasi, menciptakan pengalaman yang lebih efisien dan menyeluruh. Terutama pasca pandemi, teknologi ini menawarkan alternatif aman untuk memahami destinasi sebelum bepergian. Meski demikian, masih diperlukan penelitian mendalam untuk mengevaluasi pengaruh teknologi ini terhadap perilaku wisatawan dan sejauh mana sistem tersebut dapat mempermudah perencanaan perjalanan sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna. Adapun rumusan masalah yang terdapat pada proyek ini yaitu pertama, bagaimana merancang sistem layanan wisata virtual yang berbasis cloud dan mendukung augmented reality atau VR untuk memberikan pengalaman imersif kepada wisatawan. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan sistem tur virtual dengan layanan pemesanan hotel dan transportasi secara efisien. Yang ketiga, bagaimana memastikan bahwa sistem ini memberikan performa yang optimal dalam streaming, rendering, AR, serta keamanan dan privasi data pengguna. Adapun tujuan penelitian
bagiannya di antara lain: 1. Mengembangkan sistem keamanan layanan wisata virtual berbasis cloud yang mendukung augmented reality atau AR untuk memberikan pengalaman eksplorasi destinasi wisata secara virtual. Yang kedua, mengintegrasikan fitur pemesanan hotel dan transportasi ke dalam sistem sehingga memudahkan wisatawan dalam merencanakan perjalanan secara menyeluruh. Ketiga, mengembangkan sistem layanan wisata virtual berbasis cloud yang mendukung augmented reality atau VR untuk memberikan pengalaman eksplorasi destinasi wisata secara virtual. Selanjutnya ada manfaat penelitian ini. Yang pertama, memberikan pengalaman yang lebih baik dalam merencanakan perjalanan melalui eksplorasi virtual dan akses langsung ke layanan wisata. Kedua, membantu destinasi wisata mempromosikan tempat-tempat mereka dengan cara inovatif dan menarik, sekaligus meningkatkan aksesibilitas layanan wisata secara digital. Tiga, menjadi referensi di dalam pengembangan sistem berbasis cloud yang menggabungkan layanan wisata virtual dengan augmented reality atau AR serta layanan pemesanan integrasi. Yang keempat, menambah wawasan tentang implementasi teknologi cloud, streaming, AR, dan integrasi layanan dalam konteks industri pariwisata global. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizky. Untuk selanjutnya itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk batasan penelitian ini, yang pertama itu sistem akan dibatasi pada sejumlah destinasi wisata tertentu yang dapat dijelajahi secara virtual, tidak mencakup semua destinasi wisata di dunia. Yang kedua, pengalaman AR akan dikembangkan untuk perangkat yang mendukung iOS dan AR Core atau Android, sehingga fitur ini mungkin tidak kompatibel dengan semua perangkat. Yang ketiga itu sistem hanya akan mencakup integrasi dengan beberapa platform pemesanan hotel dan transportasi terkemuka dan tidak akan mencakup layanan pemesanan secara langsung ke semua penyediaan di seluruh dunia. Yang keempat itu pengalaman tour fitur dan streaming AR sangat bergantung pada kualitas koneksi internet pengguna. Oleh karena itu, perform sistem mungkin berbeda pada jaringan yang lebih lambat. Yang kelima, studi keamanan data akan fokus pada enkripsi komunikasi antara server dan pengguna, tetapi tidak mencakup pengembangan sistem keamanan yang lebih kompleks di tingkat infrastruktur cloud. Selanjutnya, cloud computing yang digunakan pada tugas akhir kali ini menggunakan PaaS atau Platform as a Service, adalah model layanan cloud computing yang menyediakan platform untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa perlu mengenai kerumitan infrastruktur seperti server, penyimpanan, atau jaringan. Dengan PaaS, pengembang dapat fokus pada pengembangan aplikasi dan logika bisnis, sementara penyedia layanan cloud menangani infrastruktur dasar. PaaS cocok untuk sistem yang membutuhkan pengembangan aplikasi khusus seperti layanan wisata virtual berbasis AR. Anda dapat memanfaatkan PaaS untuk membangun aplikasi AR yang interaktif menggunakan API dan tool yang tersedia, mengelola data menggunakan dan integrasi layanan pihak ketiga seperti API, pemesanan hotel dan transportasi, hosting aplikasi, dan backend sistem tanpa perlu khawatir tentang pengelola infrastruktur. Contoh PaaS yaitu ada Google Cloud Platform atau GP.
GCP, AWS Elastic, terus ada Microsoft Azure Application Server. Terus mengapa kami menggunakan PaaS? Yang pertama itu dapat fokus pada pengembangan aplikasi dan fitur tanpa harus mengelola server. Yang kedua itu sering menyediakan layanan bawaan untuk mengintegrasikan berbagai API, misalnya API IR, API hotel, atau transportasi. Yang ketiga itu biasanya lebih menghemat biaya karena adanya hanya membayar untuk platform dan tools yang digunakan tanpa perlu melokasikan dana untuk infrastruktur yang kompleks. Fitur utama yang dikembangkan itu yang pertama wisata virtual IR, pemodelan 3 dimensi lokasi wisata untuk pengalaman virtual integratif, informasi lokasi real time dengan IR untuk pengguna. Terus yang kedua itu ada integrasi pemesanan, yang ketiga itu ada manajemen upload. Selanjutnya di sini ada analisis layanan komputasi awan. Terdapat ada 5, itu penyimpanan dan streaming virtual, manajemen akses dan identitas. Yang ketiga itu perlindungan terhadap serangan siber. Yang keempat itu ketersediaan dan keandalan. Yang kelima itu skalabilitas layanan. Penyimpanan dan streaming virtual memerlukan akses cepat ke konten tur virtual dan augmented reality yang sering kali berupa data ke visual yang besar dan kompleks. Oleh karena itu, layanan cloud perlu menyediakan penyimpanan yang handal untuk data 3 dimensi video kualitas tinggi serta elemen integratif lain. Terus manajemen akses dan identitas itu layanan ini perlu memiliki integrasi yang mulus antara virtual dengan platform pemesanan hotel dan transportasi dengan memanfaatkan cloud computing API digunakan untuk menghubungkan berbagai layanan dan database secara real time sehingga pengguna dapat memesan hotel atau transportasi setelah mengeksplorasi destinasi secara virtual. Untuk perlindungan terhadap serangan siber itu sistem berbasis cloud harus memiliki perlindungan terhadap berbagai ancaman siber seperti serangan distributed denial of service atau DDoS, malware, dan phishing. Terus ketersediaan dan kendala itu mengingatkan sistem ini melibatkan pengguna dari seluruh dunia. Layanan komputasi awan harus menjamin ketersediaan tinggi dan kemampuan memulihkan data yang cepat. Terus skalabilitas layanan. Sistem berbasis cloud harus mampu beradaptasi dengan lonjakan jumlah pengguna yang mengakses layanan secara bersamaan seperti saatnya musim liburan atau promosi tertentu. Baik, sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh Hafiz. Pada Hafiz, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan. Kemudian ada analisis keamanan pada layanan komputasi awan. Yang pertama adalah keamanan data pengguna. Dalam sistem ini, data pribadi seperti nama, alamat, simpan dan dikelola melalui cloud. Penyedia layanan harus memastikan bahwa data tersebut transkripsi dengan baik saat disimpan maupun saat dikirim. Yang kedua adalah manajemen akses dan identitas. Layanan komputasi awan yang digunakan perlu dilengkapi dengan sistem manajemen akses yang ketat agar pengguna yang berwenang dapat mengakses data tertentu. Tiga adalah perlindungan terhadap serangan cyber. Sistem berbasis cloud harus memiliki perlindungan terhadap berbagai ancaman cyber seperti serangan distributed denial of service atau DDoS, malware, dan phishing. Yang keempat ada kepatuhan terhadap regulasi. Layanan komputasi awan harus mematuhi berbagai regulasi
terkait atau Perundang-undangan Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia. Yang kelima adalah pemulihan bencana. Dalam layanan berbasis cloud, perencanaan pemulihan bencana sangat penting untuk menjaga kontinuitas layanan. Data harus didistribusikan secara geografis dengan cadangan otomatis di beberapa server. Lanjut. Kemudian ada keamanan pada sistem layanan wisata berbasis cloud. Yang pertama adalah data pengguna. Data pribadi pengguna. Data pribadi pengguna seperti nama, alamat, informasi pembayaran perlu diinskripsi baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan. Pengguna teknologi enkripsi seperti SSL atau TLS untuk komunikasi dan AES 256 untuk penyimpanan sangat penting untuk melindungi data dari akses tidak sah. Yang kedua adalah manajemen dan identitas. Mengimplementasikan autentifikasi dua faktor atau OPA atau autentifikasi multifaktor atau MPA untuk memperkuat keamanan akses ke sistem. Ini memastikan bahwa pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif. Yang ketiga adalah pelindungan terhadap serangan cyber. Firewall dan sistem deteksi intrusi memanfaatkan firewall yang tinggi serta sistem deteksi intrusi untuk melindungi platform dari serangan yang berpotensi mengganggu layanan seperti layanan DDoS, malware, dan phishing. Umumnya, penyedia layanan cloud menyediakan solusi keamanan ini. Yang keempat adalah kepatuhan terhadap regulasi. Mematuhi standar keamanan data. Sistem harus mengikuti berbagai regulasi yang berkaitan dengan privasi data, seperti GDPR dan peraturan lokal yang berlaku. Kepatuhan ini penting untuk mempertahankan kepercayaan pengguna dan menghindari sanksi hukum. Kelima adalah pemulihan bencana. Rencana pemulihan bencana mengembangkan rencana pemulihan bencana yang mencakup prosedur pemulihan data dan sistem setelah terjadi kegagalan. Data harus dicadangkan secara rutin dan disimpan di lokasi yang aman untuk memastikan bahwa informasi tetap dapat diakses jika terjadi bencana. Redundansi sistem menerapkan sistem redundansi untuk memastikan ketersediaan layanan, termasuk penggunaan server cadangan dan distribusi geografis untuk mengurangi risiko downtime. Selanjutnya, kita akan masuk ke perancangan. Kita masuk ke bagian arsitektur sistem. Arsitektur sistem untuk layanan wisata virtual dan AR berbasis cloud yang terintegrasi dengan pemesanan hotel dan transportasi dirancang untuk memberikan pengalaman wisata virtual yang imersif, aman, dan terintegrasi. Sistem ini memanfaatkan teknologi cloud computing untuk menyediakan layanan scalable, handal, dan aman bagi pengguna di seluruh dunia. Bagi bagian arsitektur itu adalah 1. User device, 2. Cloud infrastructure, 3. Application layer, 4. Data layer, 5. Security layer, 6. Integration layer, dan 7. External service. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hafiz. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Abdurrahman. Kepada Abdurrahman, kami persilakan. Baiklah, adapun alur data dan proses sistem yaitu akses pengguna. Pengguna mengakses sistem melalui aplikasi web atau mobile. Autentikasi dilakukan melalui security layer untuk memastikan akses yang aman. Pada akses pengguna,
ketika pengguna meminta konten virtual atau AR, permintaan dikirim ke aplikasi layar. AR engine mengambil konten yang diperlukan dari data layar, merender konten tersebut, dan mengirimkannya kembali ke perangkat pengguna. Untuk mengoptimalkan performa konten di streaming melalui Content Delivery Network atau CDN. Pada proses pemesanan, saat pengguna memilih untuk memesan hotel atau transportasi, booking engine dalam aplikasi layar memproses permintaan ini. Engine berinteraksi dengan integration layar untuk berkomunikasi dengan API pemesanan eksternal. Setelah konfirmasi diterima dari layanan eksternal, detail pemesanan disimpan dalam booking data di layar. Pada distribution, seluruh transmisi data dienkripsi menggunakan protokol SSL atau TLS. Autentikasi pengguna menggunakan token dan manajemen sesi yang aman. Firewall secara aktif memantau dan memblokir aktivitas yang mencurigakan untuk melindungi integritas sistem. Pada skalabilitas dan performa, suatu cloud memungkinkan sistem untuk menyesuaikan sumber daya sesuai dengan permintaan. Ini sangat penting untuk menangani lonjakan penggunaan selama musim liburan atau saat ada promosi khusus. Penggunaan CDN memastikan bahwa konten AR atau VR yang berat dapat disampaikan dengan cepat pada pengguna di berbagai lokasi geografis. Baik, terima kasih kepada Abdurrahman. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rafki. Pada Rafki, kami silakan. Saya akan melanjutkan presentasi. Di sini adalah use case, diagram use case. Diagram tersebut menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dalam website. Admin memiliki beberapa hal istimewa dalam sistem seperti mengelola data pengguna dengan kemampuan menghapus atau memperbarui informasi pengguna, serta menambah terputus pembaruan pada konten website untuk menjaga relevansi dan kualitas informasi yang disajikan. Sementara itu, user memiliki akses terbatas yang dimulai dengan proses login untuk mendapatkan akses ke fitur lainnya. Setelah login, user dapat memilih lokasi untuk virtual dan real verification, memilih akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, melakukan top-up saldo untuk transaksi, serta menyelesaikan transaksi pembayaran yang mereka lakukan di website. Yang selanjutnya yaitu desain antarmuka pengguna atau UI. Desain antarmuka pengguna untuk sistem layanan wisata virtual dan AR berbasis cloud yang terintegrasi dengan pemesanan hotel dan transportasi dirancang dengan fokus pada pengalaman pengguna yang intuitif, menarik, dan fungsional. Tujuan utamanya adalah menciptakan antarmuka yang memudahkan pengguna dalam menjelajahi destinasi wisata secara virtual, berinteraksi dengan elemen AR, dan melakukan pemesanan dengan lancar. Antarmuka utama sistem terdiri dari beberapa elemen kunci. Elemen kunci yang pertama yaitu halaman beranda. Halaman beranda menyediakan header dengan logo dan menu navigasi, carousel destinasi unggulan, kotak pencarian untuk destinasi, hotel atau transportasi, bagian destinasi populer dalam grid, serta footer dengan tautan informasi perusahaan dan media sosial. Yang kedua yaitu antarmuka AR atau augmented reality, memanfaatkan kamera dengan overlay digital, menampilkan tanda AR saat diarahkan objek, menggunakan gestur kontrol interaksi, serta menyediakan pemantauan dan tutorial. Selanjutnya itu halaman eksplorasi virtual, menampilkan destinasi lengkap dengan 360 derajat yang dapat digerakkan, dilengkapi dengan kontrol navigasi, overlay informasi untuk detail objek wisata, tombol mode AR, dan panel informasi yang bisa disembunyikan. Yang selanjutnya itu sistem pemesanan, terdiri dari formulir pencarian akomodasi dan transportasi, kalender interaktif, daftar hasil pencarian yang lengkap, halaman detail hotel atau transportasi, proses pemesanan bertahap, dan integrasi metode pembayaran yang aman. Baik, terima kasih kepada Raffi. Baik, kepada Syafiq Muhammad Alir, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Amel.
saya akan bacakan beberapa materi terkait hasil dari sistem yang telah kami kembang. Ada kunci. Nah, pada elemen kunci ini terdapat 4 yang sudah kami kaitkan. Yang pertama ada pengguna, kemudian ada responsivitas dan aksesibilitas, dan yang ketiga ada estetik dan branding, kemudian yang keempat ada ketingkatan bahan. Panel kontrol pengguna ini itu kita membuat sebuah profile, daftar pesanan aktif dan riwayat perjalanan. Ini mengatur referensi untuk personalisasi serta manajemen ulasan dan penilaian. Kemudian pada yang kedua ada responsivitas. Dia menggunakan sebuah desain yang responsif untuk perangkat-perangkat sehingga menyediakan elemen terbuka yang dapat diakses dan mendukung untuk pembaca dari layar dan navigasi melalui keyboard. Kemudian yang ketiga estetika dan branding. Kita menyusun skema warna teks itu dengan tipografi yang jelas dan icon custom. Kemudian animasi transisi yang halus untuk elemen UI yang meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian yang terakhir ada fitur tambahan. Nah, ini menyediakan chatbot atau sebagai bantuan. Dia melakukan notifikasi secara real time untuk pembaruan pesanan atau promosi. Nah, pada fitur ini dengan berbagai pengalaman media sosial dan juga dan mode gelap untuk kenyamanan dan di kondisi yang cahaya rendah. Nah, selanjutnya ada proses perancangan UI. Ada 5 proses perancangan UI ini. Yang pertama ada wireframing, kemudian ada prototyping, visual design, usability testing, dan iterasi. Nah, pada wireframing membuatkan sebuah sketsa kasar atau gambar dasar dengan struktur halaman. Nah, yang kedua ada proses prototyping. Nah, ini kita melakukan pengembangan terhadap desain dengan mengembangkan prototipe secara interaktif untuk menguji alur pengguna. Kemudian visual design. Selanjutnya kita langsung menerapkan elemen desain visual secara warna. Lalu tadi sudah memiliki prototipe, kita bisa langsung menerapkannya dengan elemen warna, yaitu visual design. Kemudian ada usability testing, dan yang kelima ada iterasi. Nah, ini penyempurnaan desain berdasarkan dari dan hasil pengujian. Selanjutnya perancangan layanan cloud. Nah, di sini terbagi beberapa komponen utama dalam perancangan. Yang pertama ada service, disaster recovery and backup, kemudian storage service, kemudian server computing, dan 5 database service, 6 gateway, kemudian network, machine learning service, dan yang terakhir ada security service. Nah, perancangan layanan ini kita digunakan untuk sistem layanan wisata virtual dan AR yang berbasis cloud dengan terintegrasi dengan pesanan hotel dan transportasi. Nah, ini merupakan aspek kritis dalam memastikan kehandalan, kemudian skalabilitas, kemudian dari segi keamanan. Nah, layanan ini dirancang untuk mendukung dari berbagai komponen sistem tersebut. Nah, termasuk dengan penyimpanan dan pengelolaan data pada layanan ini. Streaming konten AR atau VR serta integrasi dengan layanan pesanan eksternal.
Selanjutnya next. Ya, kita masuk ke perancangan desain. Nah, pada tampilan kita bisa melihat itu merupakan halaman utama pada sebuah perancangan desain yang sudah kami kembang. Terdapat menu lain pertama dengan tombol privacy. Pada tombol itu kita gunakan untuk masuk atau memulai pendaftaran account pada rancangan yang sudah dibuat. Kemudian yang pada kiri bawah terdapat account as. Pada tombol ini pengguna itu diarahkan untuk informasi yang lebih dalam mengenai perusahaan atau layanan yang disediakan. Kemudian ada kontrol as. Pada kontrol as ini pengunjung atau pengguna itu akan menampilkan cara untuk mudah mereka untuk menghubungi tim atau pendukung yang mendapatkan informasi atau klarifikasi yang lebih lanjut terkait layanan yang sudah ditawarkan dari aplikasi. Selanjutnya ada setelah kita klik ini adalah menu kontak as. Nah, pada menu kontak as ini menyajikan bagian untuk pelanggan yang ingin menjalin komunikasi yang lebih lanjut terhadap perusahaan atau layanan ini. Nah, bisa terdapat nomor yang dapat dihubungi, kemudian detail, kemudian terdapat kontak melalui email yang dapat digunakan untuk keperluan korespondensi tertulis. Nah, selanjutnya ada about us. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa pada halaman about us ini kita memberikan atau melampirkan tujuan dan misi organisasi atau perusahaan ataupun dari kita kembang yang ditawarkan pada website. Nah, pada about us juga melampirkan bahwa organisasi ini bekerja sama dengan pemerintahan untuk memajukan pariwisata lokal. Selanjutnya baik, terima kasih kepada Syafiq. Udah ya. Oke. Kembalikan ke Amel. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syafiq. Untuk selanjutnya itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Ini adalah halaman login. Untuk halaman login ini terdapat fitur untuk memasuki email, password, dan ada login. Pada halaman ini pengguna dapat memasukkan ke akun mereka dengan memasukkan email, kata sandi yang telah terdaftar sebelumnya. Selain itu, ketersedia opsi login menggunakan akun Google untuk kemudahan akses. Bagi pengguna yang belum memiliki akun, mereka dapat mendaftarkan diri dengan memilih akun SigUp yang tersedia. Jika pengguna lupa kata sandi mereka, terdapat fitur Forgot Your Password yang memungkinkan mereka untuk mereset kata sandi dengan mudah dan melanjutkan akses ke akun mereka. Selanjutnya, untuk halaman SigUp ini, proses pendaftaran pada sistem ini melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama itu pengguna harus memasukkan email yang aktif. Alamat email ini akan menjadikan identitas unik pengguna dalam sistem. Yang kedua itu sistem akan mengirimkan kode verifikasi ke alamat email yang telah dimasukkan. Terus kode verifikasi ini berfungsi sebagai mekanisme verifikasi 2 faktor. Autentikasi 2 faktor untuk meningkatkan keamanan akun. Untuk tahap yang selanjutnya itu
Pengguna diminta untuk membuat kata sandi yang terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus untuk keamanan siber. Selanjutnya. Baik, sekian dari penjelasan saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Baik, terima kasih moderator. Setelah kita melakukan registrasi atau melakukan login, kita akan masuk ke halaman utama. Halaman utama ini kita akan langsung diarahkan ke bagian virtual vacation. Di virtual vacation, kalian bisa memilih destinasi apa saja yang bisa kalian lihat secara virtual. Di selanjutnya. Nah, kemudian setelah kalian memilih destinasi yang ingin kalian kunjungi secara virtual, akan muncul kata-kata dulu. Bentar. Setelah kalian memilih destinasi tempat yang ingin kalian kunjungi secara virtual, akan muncul menu loading ini yang menyuruh Anda untuk menunggu selagi Anda mempersiapkan VR untuk melihat destinasi ini secara virtual. Selanjutnya. Nah, baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdurrahman. Baiklah, saya akan melakukan penjelasan di sini. Pada gambar di sini menampilkan layar setelah konten yang tes dimuat. Tombol back untuk kembali ke halaman, serta tombol kanan dan kiri yang digunakan untuk mengubah arah yang diinginkan. Selanjutnya pada menu top up. Pada halaman ini, pengguna memiliki kemampuan untuk menambah saldo atau melakukan top up, karena yang artinya dapat digunakan untuk membayar berbagai kebutuhan yang tersedia di website. Proses ini dimulai dengan penggunaan memasukkan jumlah dana yang ingin ditambahkan melalui opsi enter amount yang memungkinkan mereka menentukan modal sesuai kebutuhan. Setelah itu, pembayaran dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai metode yang tersedia, termasuk beberapa retail yang mendukung transaksi. Untuk menyelesaikan proses memastikan dana berhasil ditambahkan akun, pengguna hanya perlu mengonfirmasi pembayaran dengan memilih opsi First and Hold to Off. Pada halaman ini, pengguna dapat dengan mudah mencari dan memilih lokasi liburan sesuai keinginan mereka. Untuk melakukan pencarian, pengguna cukup mengklik bagian Wonogo yang terletak di bagian atas halaman, kemudian mengetik nama lokasi yang ingin ditemukan. Selain fitur pencarian, bagian bawah halaman ini juga menampilkan penawaran spesial yang menarik, lengkap dengan gambar, nama lokasi, dan info harga. Baik, terima kasih pada Abdurrahman. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Raffi. Pada Raffi, silakan. Baiklah,
selanjutnya yaitu halaman accommodation. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk mencari dan memilih akomodasi hotel yang tersedia dengan mudah. Kita dapat memulai pencarian dengan cara mengklik opsi Find Accommodation yang terletak di bagian atas halaman. Lalu, kita bisa mengetikkan lokasi yang kita inginkan. Selain itu, di bawah bar pencarian ini terdapat penawaran spesial yang menarik yang dilengkapi dengan gambar beserta rating dari akomodasi tersebut. Selanjutnya, halaman selanjutnya itu halaman konfirmasi transaksi. Setelah memilih hal yang kita inginkan, halaman terakhir yang muncul yaitu halaman konfirmasi transaksi. Halaman ini dirancang untuk memudahkan pengguna mengkonfirmasi pembayaran atas pesanan yang telah mereka pilih sebelumnya. Pengguna dapat memilih metode pembayaran dengan mengklik Choose Payment Method, lalu menyelesaikan proses pembayaran dengan cara menekan tombol Press and Hold to Pay. Halaman selanjutnya. Yang terakhir juga yaitu halaman konfirmasi transaksi. Halaman ini menunjukkan bahwa proses transaksi pembayaran telah berhasil dan tertuliskan transaction complete. Please check email for booking receipt. Oke. Baiklah, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 atas penjelasannya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Sekian dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.